Hai Sobat Politik Historia, Rusia hampir diambang perang saudara saat pasukan bayaran Wagner yang dipimpin oleh Yevgeny Prigozhin bergerak menuju Moskow untuk menangkap Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu. Beruntung pemberontakan oleh kelompok Wagner berhasil dihentikan melalui mediasi yang dilakukan oleh Presiden Belarusia, Lukashenko, Presiden Rusia, Putin, dan Yevgeny Prigozhin itu sendiri. Prigozhin akhirnya setuju untuk berdamai dengan pemerintah Rusia dengan syarat-syarat tertentu. Salah satunya adalah meminta Putin mencopot Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu. Prigozhin sendiri setelah pemberontakan memilih untuk mengasingkan diri ke Belarusia. Aksi yang dilakukan Prigozhin terbilang sangat nekat. Ia berani mengerahkan 25.000 pasukan Wagner yang sedang bertempur di Ukraina, Afrika, dan Suriah, serta menguasai 3 distrik selatan Rusia, antara lain Rostov, Voronezh, dan Lipetsk. Banyak komandan pasukan Rusia yang ditugaskan untuk menghadang Wagner, dan Prigozhin malah bersimpati dan menaruh hormat dengan membiarkan mereka lewat. Prigozhin bahkan sempat bertemu dengan Deputi Menteri Pertahanan Rusia dan Kepala Badan Intelijen Rusia, GRU. Nama Yevgeny Prigozhin dan grup Wagner memang sangat terkenal, tidak hanya di Rusia, namun juga di seluruh dunia. Wagner dinilai sebagai kunci kemenangan Rusia dalam pertempuran-pertempuran yang mereka ikuti dalam 10 tahun terakhir. Di Ukraina, nama Wagner dan Prigozhin menjadi harum karena berhasil merebut kota Bakhmut yang dipertahankan mati-matian oleh Ukraina. Di video kali ini kita akan membahas soal Yevgeny Prigozhin, si pemimpin Wagner. Siapa sebenarnya Yevgeny Prigozhin dan bagaimana perjalanan hidupnya sampai dia bisa menjadi pemimpin grup tentara bayaran terbesar dan paling bersenjata di dunia? Yevgeny Prigozhin lahir di kota Leningrad, Uni Soviet, yang sekarang sudah berubah nama menjadi kota Saint Petersburg pada tanggal 1 Juni tahun 1961. Dibesarkan oleh seorang single parent karena sang ayah meninggal saat kecil. Prigozhin tumbuh menjadi pemuda yang terseret beragam kasus kriminal saat remaja. Prigozhin sering melakukan pencurian, perampokan, dan kenakalan remaja di lingkungan tempat ia tinggal. Pada umur 20 tahun, Prigozhin sudah diseret ke jeruji besi karena kasus perampokan dengan tuntutan pidana selama 12 tahun, yang kemudian dipersingkat menjadi 9 tahun. Setelah bebas dari penjara di tahun 1990, Prigozhin insaf dari dunia kriminal dan memilih membantu ibu dan ayah angkatnya berjualan jajanan hotdog di pasar kota Leningrad. Waktu bebasnya Prigozhin bertepatan dengan kejatuhan ekonomi Soviet, yang kemudian berujung pada bubarnya negara raksasa komunis itu di tahun 1991. Prigozhin yang saat itu berumur 30 tahun melihat peluang bisnis saat Soviet bubar. Federasi Rusia yang saat itu baru terbentuk dan menggantikan Uni Soviet menawarkan konsep pasar bebas yang dikontrol oligarki. Prigozhin pun mengumpulkan modal dan kemudian membuka bisnis retail. Di era Soviet, bisnis retail sepenuhnya dikuasai negara dan stok barang dibagikan secara merata ke masyarakat. Walaupun hal ini akhirnya menyebabkan ekonomi macet dan mata uang menjadi tidak berharga. Prigozhin mengembangkan bisnis retail dari tahun 1991 hingga tahun 1997. Ia bahkan menjadi salah satu pemegang saham terbesar di jaringan toko retail pertama di Rusia bernama Kontras. Bukan cuma bisnis halal, Prigozhin bersama rekan-rekannya juga menjalankan bisnis haram seperti tempat perjudian dan kasino. Pundi-pundi rubel dari 2 usaha inilah yang disinyalir menjadi modal awal Prigozhin untuk menjadi oligarki. Dari sinilah Prigozhin dan rekan bisnisnya kemudian mendirikan beragam usaha yang bergerak di berbagai bidang. Bisnis Prigozhin menjamur di sektor industri, analisis marketing, dan jasa broker ekspor dan impor luar negeri. Bisnis tentu ada pasang surutnya. Di tahun 1995, banyak sektor usaha Prigozhin yang lesu dan bangkrut.
Prigozhin melihat peluang pada model bisnis F&B atau restoran. Tentu bukan restoran sekelas kecamatan dekat rumahmu. Prigozhin bersama rekan bisnisnya mendirikan restoran bergaya klasik mewah bernama Old Custom House. Karena dianggap sukses, Prigozhin dengan berani membangun sebuah restoran apung mewah di atas kapal bernama New Iceland yang berlayar di sepanjang sungai Vyatka di kota Saint Petersburg. Restoran apung New Iceland segera menjadi destinasi wisata favorit para orang-orang kaya Rusia. Bukan sembarang orang kaya, melainkan juga para politisi dan elit di Rusia. Puncak kesuksesan restoran milik Prigozhin itu adalah saat New Iceland menjadi tempat jamuan makan antara Presiden Rusia, Vladimir Putin, dan Perdana Menteri Jepang, Yoshiro Mori, di tahun 2000. Prigozhin bahkan turun tangan langsung melayani keperluan makan kedua pemimpin negara. Setelah jamuan tersebut, semakin banyak presiden negara asing yang mengadakan jamuan di restoran milik Prigozhin. Antara lain, Presiden Perancis, Jacques Chirac, Pangeran Charles dari Inggris, dan Presiden Amerika Serikat, George W. Bush. Tentu restoran Prigozhin tidak dipilih secara kebetulan atau acak sebagai tempat jamuan makan elit dan pemimpin negara asing di Rusia. Prigozhin melakukan lobi langsung ke Kremlin, lebih tepatnya ke Putin sendiri, agar pemerintah Rusia memilih restorannya. Masih ingat saat Prigozhin membuka bisnis judi dan kasino di tahun 1990-an? Kemungkinan besar Prigozhin mengenal dan menjalin hubungan dekat dengan Putin untuk pertama kalinya saat ia berbisnis kasino. Karena Putin adalah Dewan Pengawas Bisnis Kasino dan Perjudian di Rusia mulai tahun 1991 sebelum ia meniti karir politik. Tak butuh waktu lama untuk bisnis restoran Prigozhin berkembang pesat. Pada tahun 2003, Prigozhin mendirikan sebuah perusahaan catering bernama Concord. Setahun kemudian di tahun 2004, perusahaan catering Prigozhin memenangkan kontrak menyediakan makanan untuk para penjabat di Kremlin. Seterusnya, Concord Catering milik Prigozhin menjadi layanan catering langganan pemerintah Rusia. Mulai dari jamuan makan harian, jamuan makan internasional, dan layanan makan publik dan militer diserahkan pada Concord Catering. Prigozhin meraup miliaran dolar atau triliunan rupiah dari bisnis catering saja selama 12 tahun. Kesuksesan bisnis Prigozhin tentu tak lepas dari pengaruh Putin. Putin dan Prigozhin menjalin hubungan simbiosis mutualisme. Putin membantu bisnis Prigozhin dengan memberikan kontrak proyek dari pemerintah ke perusahaan miliknya. Sebagai gantinya, Prigozhin akan memberikan sebagian hasil dari keuntungan bisnisnya pada beberapa pejabat tinggi Kremlin, termasuk Putin. Invasi Rusia ke Crimea dan separatisme di Donetsk dan Luhansk adalah awal karir politik dan militer internasional Prigozhin. Pemerintah Rusia menyewa tentara bayaran untuk mendukung gerakan separatis pro-Rusia di Donetsk dan Luhansk pada tahun 2013. Di tahun 2014, Dmitry Utkin, mantan pasukan khusus Spetsnaz dan GRU, berpangkat letnan kolonel, mendirikan sebuah kontraktor keamanan swasta bernama Wagner. Disebut sebagai kontraktor keamanan swasta karena undang-undang Rusia melarang warganya untuk membentuk atau bergabung dengan tentara bayaran. Selain Dmitry Utkin, pendiri Wagner Group lainnya adalah Yevgeny Prigozhin. Prigozhin dilaporkan mendanai operasi Wagner di Ukraina selama pertempuran antara tahun 2014 hingga tahun 2015. Pada bulan September tahun 2015, Wagner dikirim ke Suriah untuk membantu pemerintah Suriah yang dipimpin Bashar al-Assad mengalahkan kelompok pemberontak dan ISIS yang saat itu menguasai 60% wilayah Suriah. Selain dikerahkan untuk membantu pasukan Suriah mengalahkan teroris, Wagner punya job sampingan untuk mengamankan ladang minyak di Suriah, seperti ladang minyak Al-Shair di Palmyra. Lama-kelamaan, Wagner Group tidak lagi menjadi kontraktor keamanan swasta biasa, melainkan menjadi tentara bayaran pemerintah Rusia untuk melakukan operasi militer ilegal di luar negeri. Wagner tidak hanya beroperasi di Timur Tengah, namun juga di benua Afrika, antara lain Libya, Sudan, Afrika Tengah, Mali, Madagaskar, dan Mozambik.
Penjabat tinggi Wagner dan Kremlin seperti Prigozhin dan Putin kecipratan banyak duit dari operasi militer Wagner di luar negeri. Selain dari ladang minyak di Suriah, Rusia juga menguasai bisnis emas dan berlian di Republik Afrika Tengah. Bahkan, investigasi Financial Times menyebut perusahaan Rusia yang dikendalikan Prigozhin di Afrika mendapat keuntungan sebesar 250 juta dolar per tahun atau 3 triliun rupiah dari sektor pertambangan di Afrika saja. Oleh karena itu, Yevgeny Prigozhin sempat diisukan menjadi orang nomor 2 paling berpengaruh di Rusia setelah Putin. Bahkan banyak pengamat percaya jika Prigozhin turut andil dalam menentukan kebijakan dalam dan luar negeri Rusia. Seperti yang sudah kita saksikan seminggu terakhir, itu semua ternyata salah. Yevgeny Prigozhin adalah boneka Putin yang dimanfaatkan untuk melakukan pekerjaan kotor Kremlin di luar negeri. Setelah ia berani memberontak melawan bosnya di Moskow, Prigozhin harus menerima kenyataan pahit jika dirinya tersingkir tidak hanya dari Wagner, namun juga dari lingkaran oligarki terdekat Presiden Rusia, Vladimir Putin. Sekian video pembahasan politik yang dapat kami sajikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.